Mulutnya sobek sampai dekat telinga, dan matanya hitam kosong, kayak mayat yang dipaksa melek. Aku langsung nyeret Fikri keluar kamar. 2018, aku pernah tinggal di sebuah kos lama belakang kampus bareng temenku, namanya Fikri. Kosannya bukan yang bagus atau modern. Bangunannya udah tua, cat dindingnya kusam, dan lorong lantai 2-nya sempit banget sampai kalau ada orang pas-pasan, ya harus nyamping. Aku dapat kamar nomor 214. Fikri dapat kamar paling ujung, nomor 217. Awalnya kami malah senang dapat di lantai 2 karena lebih sepi. Anak-anak kos lain kebanyakan milih lantai bawah karena deket dapur dan parkiran. Hari-hari pertama biasa aja. Kami kuliah, nongkrong, balik malam, nggak ada hal aneh. Sampai sekitar 2 minggu, Fikri mulai sering ngeluh nggak bisa tidur. Awalnya aku kira dia kecapean karena lagi banyak tugas. Tapi suatu malam dia tiba-tiba ngetok pintu kamarku. Sekitar jam 1:30 malaman lah. Muka Fikri pucat banget pas datang ke kamarku. "Lu belum tidur?" "Belum, kenapa?" Dia nengok dulu ke arah lorong sebelum jawab. "Temenin gua bentar." Aku masuk ke kamarnya. Lampunya nyala redup. Jendela ditutup rapat. Dan entah kenapa kamarnya dingin banget, padahal kipas nggak nyala. "Sebenarnya ada apaan sih, Fik?" Fikri duduk di kasur sambil natap pintu. "Lu pernah dengar suara orang jalan malam-malam nggak?" Ya gua jawab aja, "Anak kos bukan?" Dia geleng-geleng pelan. "Masalahnya, dia nggak pernah lewat." "Hah? Dia selalu berhenti depan kamar gua." Jujur, waktu itu aku masih nganggep dia lebay. Aku bahkan sempat ketawa. Paling orang nunggu temennya. Fikri nggak ikut ketawa. "Dengerin aja nanti," kata Fikri. Kami diem. Awalnya nggak ada apa-apa selain suara TV dari kamar bawah. Sampai akhirnya, tak, 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 suara sendal kayak orang capek jalan. Datangnya dari arah tangga. Tak, tak, tak. Makin dekat, jantungku mulai nggak enak. Aku mulai deg-degan tuh pas ngedenger suara. Karena suaranya jelas banget dari lorong sepi itu, dan langkahnya pelan, santai, kayak orang yang udah hafal tempat itu. Lalu suara itu berhenti depan kamar. Si suara itu tiba-tiba diam. Aku langsung nengok ke Fikri. Dia cuma natap pintu tanpa gerak. Heningnya suara lama banget. Nggak ada suara nafas, nggak ada suara langkah, cuma hening. Aku akhirnya bangun dan buka pintu cepat. Pas aku buka pintu, lorong kosong. Lampu lorong warna kuning redup. Ujung lorong gelap. Semua kamar ketutup. Nggak ada siapa-siapa. Tapi pas aku mau nutup pintu, aku sadar ada bekas telapak kaki basah depan kamar Fikri. Cuma satu, sebelah. Kayak kanan doang. Dan basahnya masih baru. Aku langsung merinding. Besok paginya aku iseng nanya ke ibu kos. "Bu, kamar 217 dulu pernah ada apa ya?" Ibu kos yang lagi nyapu langsung berhenti. "Kenapa emang?" "Enggak, temen saya suka dengar suara orang depan kamar." Ibu kos diam sebentar, lalu lanjut nyapu. Namanya juga kos, banyak orang keluar masuk. Tapi tiap malam, Bu. Ibu kos langsung motong. "Udah, jangan dipikirin." Jawabannya bikin aku malah makin curiga. Sejak malam itu, Fikri mulai berubah pelan-pelan. Dia jadi sering ngunci pintu terus. Kalau diajak nongkrong nolak. Dan tiap malam, lampu kamarnya selalu mati, tepat jam 2. Suatu malam, aku kebangun. Aku pengen ke kamar mandi. Pas lewat lorong, aku lihat Fikri berdiri di depan kamarnya. Fikri diam, ngadep ke pintu. Tangannya nempel ke pegangan pintu, tapi nggak dibuka. Awalnya kupikir dia mau keluar, tapi dia nggak gerak sama sekali. "Fik," dia nggak nyaut. "Woi." Pelan-pelan dia nengok. Sumpah waktu itu mukanya pucat banget. Matanya merah kayak orang kurang tidur berminggu-minggu. "Ngapain lu?" Dia kelihatan bingung. "Hah? Lu berdiri di situ dari tadi?"
Fikri langsung nengok lagi ke arah pintunya. Terus Fikri ngomong gini, "Aku kira ada yang manggil." "Siapa?" Dia geleng pelan, "Nggak tahu." Besok paginya dia nggak ingat apa-apa. Katanya dia tidur nyenyak semalaman. Padahal aku lihat dia berdiri sendiri di lorong hampir 10 menit. Dan sejak itu kejadian aneh mulai makin sering. Kadang tengah malam ada suara ketukan dari tembok kamar dia. Kadang suara lemari kegeser sendiri. Kadang bau lembab muncul tiba-tiba terus hilang. Sampai suatu sore, waktu Fikri lagi kuliah, aku masuk ke kamarnya buat pinjam charger. Kamarnya gelap, tirai jendela ditutup semua. Udara di dalam beda banget. Beda sama kamar yang lain. Dan yang bikin aku langsung merinding, lemarinya nggak nempel ke tembok lagi. Kayak sering digeser-geser. Di lantainya ada bekas garis hitam panjang. Aku dorong sedikit lemarinya. Lemarinya berat banget. Tapi pas kebuka beberapa senti, langsung keluar bau aneh. Bau lembab, anyir, kayak ruangan yang nggak pernah dibuka bertahun-tahun. Dan di belakang lemari itu ternyata ada beberapa kayu besar nutup sebagian tembok disekrup dari luar. Tanganku langsung dingin. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nekat nyopot salah satu sekrupnya. Begitu papan naga kebuka, aku langsung mundur. Karena di baliknya bukan tembok. Ada ruangan sempit, gelap, kecil banget. Paling cukup cuma buat satu orang duduk meringkuk. Dan lantainya penuh dengan noda hitam yang udah meresap. Akhirnya aku langsung nutup lagi. Sumpah saat itu aku ngerasa kayak ada orang yang lagi ngeliatin di dalam ruangan itu. Malamnya aku nggak bisa tidur. Sekitar jam 2 malam, suara langkah kaki itu muncul lagi. Tak, tak, tak. Berhenti lagi di depan kamar Fikri. Tapi kali ini ada suara lain. Suara nafas dari lorong. Dan satu lagi, kayak dari dalam kamar. Besok paginya aku maksa ibu kos buat cerita. Awalnya dia marah, nyuruh aku gak ikut campur. Tapi pas aku bilang ruang sempit di belakang lemari, mukanya langsung pucat. Dia duduk pelan dan mulai nangis. Katanya dulu di kamar itu pernah ditempatin sama mahasiswa yang tiba-tiba hilang. Awalnya semua orang ngira bahwa dia itu pulang kampung. Sampai beberapa hari kemudian tercium bau busuk dari kamar. Dan ternyata ditemukan meninggal di ruang sempit belakang lemari itu. Tubuhnya posisi meringkuk, kayak berusaha keluar. Polisi sempat datang, tapi keluarganya gak mau masalah ini makin panjang. Akhirnya kamar itu ditutup selama 2 tahun. Direnov sedikit, dicat ulang, lalu disewakan lagi. Aku langsung ngajak Fikri pindah, tapi dia malah diem. Matanya cuma ngeliat ke arah kamarnya sendiri. Aku gak bisa pergi. "Kenapa, Fik?" Dia jawab pelan banget. Dia masih di situ. Sejak malam itu, Fikri gak pernah lagi berdiri di depan pintu. Sekarang, tiap jam 2 malam, dia duduk di lantai kamarnya, ngadep lemari. Dia duduk berjam-jam, kadang sambil bisik-bisik sendiri. Dan tiap lewat depan kamarnya, aku selalu dengar suara ketukan pelan dari balik dinding. Kayak ada yang minta dibukain gitu. Sejak ibu kos cerita soal mahasiswa yang ditemukan meninggal di ruang sempit belakang lemari itu, suasana lantai 2 langsung terasa beda. Bukan cuma aku yang ngerasa. Beberapa anak kos mulai jarang naik ke atas malam-malam. Ada yang bilang lorong lantai 2 sekarang dingin banget. Ada juga yang ngaku sering dengar suara batuk dari ujung lorong, padahal kamar 217 selalu sepi. Tapi yang paling parah, jelas Fikri. Dia berubah total. Sekarang tiap malam dia duduk depan lemari sambil matiin lampu kamar, kadang sampai subuh. Dan yang bikin aku makin takut, dia mulai ngobrol sesuatu di balik dinding itu. Awalnya cuma bisik-bisik pelan, tapi makin lama suaranya makin jelas. "Iya, aku masih di sini. Nggak aku tutup lagi." Suatu malam, aku nekat masuk ke kamarnya. Lampunya mati, cuma cahaya lorong masuk dari bawah pintu. Itu pun masuk dikit. Fikri duduk di lantai sambil natap ruang sempit. Natap ruang sempit yang ada di balik lemari yang udah kebuka sedikit.
Dan dari dalam sana ada suara. Bukan suara ketukan lagi, kayak suara orang lagi narik nafas. Pelan, patah-patah. Aku langsung merinding di situ. Fik, dia nggak nengok. Dia takut gelap, kata Fikri. Aku langsung nyalain lampu, dan detik itu juga lampu langsung nyala. Aku lihat jelas bekas kuku di dinding sekitar ruang sempit makin banyak. Bahkan ada yang masih baru. Cat tembok itu ngelupas dan ada di lantai. Padahal kemarin belum ada. Lu bikin ginian, Fik? Fikri cuma geleng-geleng kepala. Lalu dia nunjuk ke arah ruang sempit itu. Dia yang bikin. Malam itu aku paksa dia tidur di kamarku. Aku gak peduli dia marah atau enggak. Pokoknya aku udah gak mau dia sendirian di kamar 217. Awalnya Fikri nolak terus, tapi akhirnya dia mau juga. Sebelum tidur, aku bahkan sengaja kunci pintu rapat-rapat. Kupikir malam itu bakal aman, ternyata enggak. Sekitar jam 2, aku kebangun karena gesekan dari lorong, kayak suara sendal jepit yang diseret. Suara itu lewat depan kamarku, lalu berhenti depan kamar banget. Dia diam dan aku langsung merinding. Beberapa detik kemudian, ada yang ngetuk pintu pelan-pelan. Fikri yang dari tadi tidur langsung duduk, mukanya langsung pucat. Itu dia. Aku langsung berbisik ke Fikri, udah diam. Ketukannya makin keras, lalu terdengar suara pelan dari luar. Fik, suaranya lemah banget, kayak tenggorokan rusak. Fikri langsung gemeter. Itu bukan suara manusia, kataku pelan. Tapi dia malah turun dari kasur. Dia sendirian di luar. Aku langsung narik tangannya. Jangan dibuka. Dan detik itu suara dari luar berubah. Pintunya yang tadi diketok pelan, sekarang diketok cepat banget. Kayak orang panik. Lalu terdengar suara gerakan panjang dari bawah pintu. Karena dari celah bawah pintu muncul sesuatu hitam tipis, kayak kuku. Panjang, kurus, dan gerak-gerak pelan nyari celah masuk. Fikri malah nangis. Aku janji bukain, kata Fikri. Aku langsung nyalain lampu, dan seketika suara di luar berhenti total. Besok paginya, ada bekas goresan panjang di depan kamarku, kayak dicakar benda tajam gitu. Aku langsung mutusin buat pindah kos minggu itu juga, tapi Fikri nggak mau. Bahkan sekarang dia hampir nggak pernah keluar kamar. Makanan selalu aku yang nganter, dan setiap aku masuk ke sana, bau busuknya makin kuat. Kayak ada sesuatu di dalam kamar itu mulai membusuk. Suatu sore, aku masuk ke kamar tanpa ngetuk, dan aku langsung membeku di depan pintu. Fikri lagi jongkok depan ruang sempit itu, sambil ngomong pelan. Iya, dia juga masuk nanti. Aku langsung bentak. Lu ngomong sama siapa? Pelan-pelan Fikri nengok. Dan sumpah, bawah matanya hitam semua. Bibirnya pucat, badannya kurus banget. Lalu dia senyum kecil. Dia udah gak sendirian sekarang. Perutku langsung mual. Apaan Fik maksud lu? Fikri gak jawab. Dia cuma nunjuk ke arah ruang sempit itu, dan di saat itu aku dengar suara lain di dalam sana. Bukan suara napas, bukan suara ketukan, tapi suara orang ketawa pelan. Dan jelas banget itu bukan suara Fikri. Aku langsung mundur. Tapi sebelum aku keluar kamar, aku sempat lihat sesuatu bergerak di dalam ruang sempit itu. Kayak kepala orang lagi nyoba keluar sedikit demi sedikit. Aku langsung mundur waktu lihat sesuatu di dalam ruang sempit itu bergerak. Awalnya cuma kelihatan bagian atas kepala. Rambutnya tipis, kulitnya pucat kusam, dan gerakannya patah-patah kayak tubuhnya udah terlalu lama dipaksa diam dalam posisi sempit. Fikri mulai jongkok depan ruangan itu. Dia tersenyum kecil. Dia udah kuat sekarang, kata Fikri. Aku langsung narik lengannya. Fikri, cabut. Tapi dia malah berusaha ngelepas.
"Jangan takut," bisiknya. Dia cuma mau keluar. Dan detik berikutnya, kepala itu maju sedikit lagi dari gelap. Dan akhirnya, aku bisa ngelihat mukanya. Sumpah demi apapun, mulutnya sobek sampai dekat telinga. Dan matanya hitam kosong, kayak mayat yang dipaksa melek. Aku langsung nyeret Fikri keluar kamar. Fikri ngamuk-ngamuk teriak-teriak, "Jangan ditutup, dia sesak." Suara dia kayak bukan suara Fikri. Berat, parau, dan kayak ada suara lain numpang ngomong dari tenggorokannya. Aku langsung manggil anak kos lain. Beberapa orang langsung keluar kamar. Dan pas mereka lihat isi kamar 217, semuanya langsung panik. Karena lemari itu gerak sendiri, mundur sedikit demi sedikit, kayak ada sesuatu dari dalam yang terus nyorong keluar. Salah satu anak kos langsung lari turun sambil teriak panggil satpam. Sementara aku masih nahan Fikri yang terus nyoba balik ke kamar itu. "Dia sendirian. Dia takut gelap." Suara benturan keras dari balik lemari bikin semua orang mundur. Sekali, lalu lagi. Prak, prak, prak. Tembok kamar sampai gemeteran. Dan perlahan, tangan pucat itu muncul lagi dari celah ruang sempit. Jarinya panjang, kurus, kukunya hitam. Dan pelan-pelan nyengkram sisi lemari. Fikri langsung nangis. "Aku bukain, aku janji." Aku makin kuat nahan dia. Jujur, waktu itu kakiku udah lemes banget. Karena benda itu terus keluar. Sedikit demi sedikit, kepalanya miring aneh. Lehernya bunyi tiap kali gerak. Krek, krek. Dan matanya dari tadi lurus ngeliat Fikri. Satpam akhirnya naik sama ibu kos. Begitu lihat isi kamar, ibu kos langsung histeris. "Itu dia," katanya sambil nangis. "Itu anak yang dulu hilang." Aku langsung teriak, "Paku lagi nih, cepet, paku lagi." Tapi nggak ada yang berani deket. Karena sekarang benda itu udah keluar hampir setengah badan. Tangannya panjang banget sampai nyentuh lantai. Dan bau busuknya parah banget, kayak bangkai lembab yang disimpan bertahun-tahun. Fikri tiba-tiba berhenti ngamuk. Dia diam lalu pelan-pelan senyum. Dan itu yang paling bikin aku takut. Karena senyumnya bukan senyuman dia. "Akhirnya," kata Fikri. Detik itu juga tubuhnya kejang keras. Matanya melotot ke atas. Mulutnya kumat kamit sendiri. Suara yang keluar campur aduk. Kadang suara Fikri, kadang suara berat asing. Aku langsung panik. "Pegang dia, pegang dia." Aku sama satpam langsung nahan badan Fikri yang ngamuk gak karuan. Sementara makhluk itu makin keluar dari ruang sempit. Kayak tubuhnya sakit kalau dipaksa lurus. Dan saat itulah salah satu anak kos akhirnya manggil ustadz dekat musola gang depan. Sekitar 15 kemudian ustadznya datang. Tapi sumpah, itu 15 menit paling lama dalam hidupku. Karena selama nunggu, makhluk itu gak berhenti nyoba keluar. Lemari kegeser sedikit demi sedikit. Dan tiap lemari itu geser, Fikri langsung jerit kesakitan. Kayak badannya itu ikut ditarik. Pas ustadznya datang, lorong lantai 2 langsung dibacain doa keras. Suasananya berubah total. Angin dingin tiba-tiba kenceng, padahal semua jendela ketutup. Lampu lorong kedip-kedip. Dan dari kamar 217 terdengar suara nangis. Bukan satu, tapi banyak. Aku langsung merinding parah. Ustadz langsung masuk ke kamar itu. Begitu lihat ruang sempit itu, mukanya langsung berubah tegang. "Tarik anak ini keluar sekarang," kata Ustadz. Aku sama satpam langsung nyeret Fikri ke lorong. Tapi dia teriak histeris sambil nyakar lantai. "Jangan tutup dia, dia masih hidup." Dan tiba-tiba makhluk itu ngejerit keras banget. Suaranya nyaring campur suara orang nangis. Sampai telingaku kesakitan. Lalu dia mulai keluar cepat. Bukan merangkak lagi, tapi kayak nyeret badannya maksa. Tangannya panjang ke arah Fikri. Ustadz langsung baca doa lebih keras. Dan untuk pertama kalinya makhluk itu berhenti. Tubuhnya gemeter, kayak nahan sakit. Fikri juga ikut ngejerit. Dan darah mulai keluar dari hidungnya. Aku panik banget waktu itu. Kupikir dia udah mati. "Fikri, sadar Fik, sadar." Dan untungnya dia sempat buka mata. Sebentar banget.
tapi cukup buat dia ngomong pelan. "Tolong!" Ustadz langsung teriak, "Tutup sekarang!" Aku, satpam, sama 2 anak kos lain langsung dorong lemari rame-rame. Beratnya minta ampun, karena di balik sana makhluk itu nahan. Kukunya nyangkut di sisi lemari, dan wajahnya, astaga, dia senyum. Senyum lebar banget, padahal matanya kosong. Dorong! Akhirnya lemari ketutup. Makhluk itu langsung jerit keras di balik sana. Prak, 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 prak. Suara lemari diguncang-guncang. Benturannya bikin seluruh kamar gemeter. Ustadz langsung nyuruh papan kayu dipasang lagi malam itu juga. Kami semua bantu sambil gemeter. Dan sepanjang dipaku, suara di balik ruang sempit itu gak berhenti. Garukan, tangisan, benturan, kayak ada orang di dalam sana. Sampai akhirnya papan ini ditutup rapat lagi. Dan perlahan suara-suara itu hilang sendiri. Fikri langsung pingsan malam itu. Dia dibawa pulang ke rumah keluarganya dan diruqyah hampir 2 minggu. Awalnya parah, katanya tiap malam dia nangis sambil nyebut kamar 217. Kadang dia teriak minta dibukain pintu, tapi lama-lama kondisinya mulai membaik. Dia mulai sadar penuh lagi, mulai bisa ngobrol normal, dan gak pernah lagi ngomong sendiri tengah malam. Sebulan kemudian aku sempat ketemu dia. Badannya masih kurus, tapi mukanya udah jauh lebih sehat. Sebelum pulang dia sempat bilang, "Gua waktu itu hampir gak balik." Aku langsung diem. Lalu dia lanjut lagi, "Kalau waktu itu kalian telat dikit aja, mungkin gua masih di kamar itu." 2 bulan setelah kejadian itu, kamar 217 akhirnya ditutup permanen. Tembok belakang lemarinya disemen total, dan sampai sekarang gak ada lagi yang tinggal di ujung lorong lantai 2 itu.